yang kita miliki, maka mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui makin mantap dan persiapan yang makin siap kita melaksanakan Ramadan, hati kita makin mantap dan kita bisa merasakan Ramadan dengan penuh keimanan, bisa melaksanakan Ramadan dengan penuh pengharapan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada pagi yang berbahagia ini telah hadir narasumber kita Syekh Hisham Muhammad Al-Hadi Abdul Hakim, yang beliau merupakan salah satu di antara masyayikh dari Madinah. Alhamdulillah, ini adalah kali kedua beliau mengisi di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Maka insyaallah tema yang akan beliau sampaikan sebagaimana tadi sudah diumumkan oleh MC terkait dengan renungan-renungan agar kita lebih mantap menyongsong dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka untuk hal itu, tanpa kita memperpanjang kalam, mari kita langsung dengarkan paparan kajian ilmiah dan tausiah serta taujih yang akan disampaikan oleh Syekh Hisham Muhammad Al-Hadi Abdul Hakim. Kepada beliau kami persilahkan. Falyatafaddal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فهذه وقفات بين يدي رمضان. Setelah beliau mengucapkan salam dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memesankan wasiat takwa kepada kita agar kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan bahwa berikut ini yang nanti akan disampaikan adalah renungan-renungan terkait dengan penyambutan bulan Ramadan. روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه. Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis sahihnya yang dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما bahwasanya jika di antara sahabat Nabi SAW ada yang berpuasa, فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر, maka ketika waktu iftar menjelang datang dan dia tertidur sebelum iftar
iftar itu tiba, لم يأكل ليلته تلك ولا يومه حتى يمسي من اليوم الذي بعده. maka dia kemudian tidak makan di malam tersebut sampai kemudian dia melanjutkan di hari berikutnya. يعني إذا أتى وقت الإفطار فنام مثلا فيظل ممسكا إلى مغرب اليوم الذي بعده. Yang saya maksudkan adalah ketika salah seorang sahabat Nabi tertidur waktu berbuka telah tiba, namun kemudian dia tertidur tidak sempat berbuka, maka dia pun kemudian terus melanjutkan puasanya, tidak makan di malam tersebut sampai hari berikutnya. وكان من الصحابة صحابي يسمى قيس بن صرمة. Maka para sahabat Nabi SAW itulah gambaran daripada mereka para sahabat Nabi yang dikatakan oleh Nabi SAW, mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa gigih dalam memperjuangkan agama dan mengamalkan agama. فرجع وهو صائم بعد يوم طويل من العمل. Maka mereka ini kembali berpuasa meskipun dalam keletihan yang sangat, dalam hal mereka di saat-saat bekerja dengan sungguh payah, tapi tetap mereka kembali berpuasa. فسأل امرأته هل عندك من طعام؟ فقالت لا. Maka di antara mereka kemudian ke saat pulang setelah mereka bekerja seharian dalam keadaan puasa, kemudian ketika datang ke rumahnya dan menanyakan kepada istrinya, ada makanan tidak di rumah? ولكن أذهب ألتمس لك طعاما. Maka kata dia, aku akan pergi dan aku akan mencari makan untukmu. فلما ذهبت غلبته عيناه فنام. Maka ketika istrinya bilang, saya akan pergi untuk mencarikan makan atau memasakkan bahasa kita saat ini, maka setelah agak lama istrinya, maka kemudian dia tertidur. فلما رجعت زوجته رأته نائما فقالت خيبة لك أي حسرة عليك. خيبة لك أي يعني خبت في عملك. Ya, jadi saat datang kemudian istrinya ya dari mencari makan atau dari mencarikan makanan, maka tahu-tahu suaminya kemudian sudah tertidur. فظل صائما إلى اليوم الذي بعده. Maka setelah tahu suaminya atau didapatkan suaminya tertidur, maka tidak dibangunkan dan suaminya kemudian melanjutkan puasanya, tetap berpuasa sampai di hari berikutnya. فلما انتصف النهار غشي عليه. Maka pas di siang hari kemudian sahabat ini pingsan dia. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. Maka kemudian hal tersebut diceritakan kepada Nabi SAW. فنزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Maka ketika diceritakan kepada Nabi SAW hal tersebut, kemudian turunlah ayat yang berkaitan dengan hal-hal yang boleh dilakukan di waktu berpuasa di siang hari atau di malam harinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ya, hal-hal ya bersetubuh dengan istri atau menggauli istri, kemudian sampai kepada di malam hari, sampai kemudian ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk makan dan minum
di malam hari sampai kemudian terbit fajar. والشاهد من هذا الحديث Kita saksikan dari hadis yang tadi disampaikan هو أن ننظر إلى هذا الصحابي إلى أي مدى تمسك بأمر الله. bagaimana sahabat ini sangat berpegang dan sangat konsisten dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. وظل صائما إلى أن أغشي عليه. Beliau sahabat tersebut tetap berpuasa sampai kemudian tidak kuat badannya, kemudian langsung jatuh pingsan di siang hari. أي ظل صائما إلى أن فقد قدرته البشرية على التحمل. Dia tetap berpuasa melaksanakan perintah Allah SWT sampai badannya sendiri tidak kuat untuk melaksanakan hal tersebut. فهل بعدما يفقد الإنسان قدرته من بذل Apakah ada kemudian dituntut kita seseorang itu ketika sudah dia menggunakan seluruh tenaganya, sudah habis tenaganya, apakah masih dituntut untuk melakukan sesuatu? نذكر هذا تعليما لكيف بدأ الصيام في الإسلام. Kami sebutkan hadis ini atau cerita ini dari sirah sahabat ini agar kita mengetahui bagaimana di awal-awal puasa ini diwajibkan di dalam Islam. وكيف قبلته قلوب أصحاب النبي والتزموه إلى أبعد ما تدركه عقولنا. Dan juga kami sebutkan agar kita ini mengetahui bagaimana kondisi sahabat saat mereka menjalankan perintah tersebut yang luar biasa perjuangan mereka sampai kepada batas kita juga tidak masuk dalam logika kita. فهذا حرصهم قبل نزول التخفيف. Inilah kesungguhan yang mereka lakukan para sahabat Nabi SAW sebelum datang kemudian keringanan-keringanan rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. وقد تجد في أيامنا هذه من يفرط في الصيام من غير عجز ولا عذر. Saat ini kita dapatkan fakta-fakta yang terjadi. Ada yang sangat berlebihan menyikapi terkait dengan puasa atau sangat meremehkan perintah puasa, padahal dia tidak ada uzur sedikit pun. فالوقفة الأولى هو أن تعلم أن الصيام فرض الله عليك. Maka renungan yang pertama yang harus kita senantiasa renungkan bahwasanya Ramadan, puasa ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. وصيامك له هي عبوديتك لله التي بها يكتمل إسلامك. Dan puasa yang kita lakukan ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan melaksanakannya keimanan kita menjadi sempurna. ولو أن جماعة امتنعوا عن الصيام لوجب على ولي أمر المسلمين أن يقاتلهم على ذلك. Jika ada di antara penduduk kaum muslimin, komunitas muslim atau pemerintahan Islam, kemudian ada kelompok yang tidak mau menjalankan Islam, maka pemerintah wajib untuk memerangi mereka tersebut. الوقفة الثانية الذي خلق هذا البدن هو الذي يحكم فيه. Renungan yang kedua, bahwasanya yang memerintahkan atau yang menciptakan bumi ini adalah dialah kemudian yang memberikan hukum pada bumi tersebut.
فالذي خلقه أباح له الطعام والشراب والنكاح 11 شهرا. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebolehan buat kita untuk makan, minum, kemudian menggauli istri kita selama 11 bulan. وحرم عليه أن يذوق شيئا من هذا من أذان الفجر إلى أذان المغرب لمدة 30 يوما. Kemudian setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita di hari-hari, di siang hari untuk makan dan minum dan menggauli istri kita, ya, hanya sebatas 28 hari atau 29 hari sebulan. والسؤال: هل ما حرم عليك في أصله حرام أم حلال؟ Pertanyaannya, apakah apa-apa yang diharamkan di siang hari ini asalnya adalah halal atau haram? يعني هل أصل الطعام والشراب والنكاح حرام أم حلال؟ Apakah hukum asal daripada makan dan minum dan juga menggauli istri itu asalnya haram? Dan pertanyaan buat bapak-bapak dan ibu-ibu, hukum asalnya haram atau tidak? ها؟ La. حلال أم حرام؟ Halal atau haram? حلال ما شاء الله. Halal. إذا كان العبد يترك الحلال لله فتركه للحرام أولى. Jika seorang hamba kemudian meninggalkan sesuatu yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, maka siogianya untuk menjauhi sesuatu yang haram lebih utama daripada hal tersebut. فانتبه واحرص على صيامك. Maka bersungguh-sungguhlah dan perhatikanlah dengan benar-benar dan isi puasanya dengan kebaikan dan kebaikan. وتذكر أن الله يراك. Dan satu hal yang harus diingat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas setiap apa yang kita lakukan. وأنت في خلوتك قادر على أن تشرب. Mungkin kita dalam kesendirian kita bisa saja minum. ولكن لعلمك بنظر الله إليك تتركه لله. Akan tetapi karena kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, maka kita pun tidak berani untuk melakukan hal tersebut. فإذا فعلت هذا مع الحلال ففعله مع الحرام أولى. Kalau kita dengan sesuatu yang dihalalkan saja bisa begitu, maka dengan sesuatu yang diharamkan harusnya kita lebih bisa untuk melakukannya. وسأعطيكم مثالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنهم لما خالفوا شيئا أصله حلال كيف كان حالهم. Saya akan memberikan satu contoh yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Bagaimana keadaan mereka saat mereka kemudian menyimpang atau melanggar sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو فزع هلع. Suatu ketika datang seorang sahabat bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan yang ketakutan, sungguh ketakutan dan gemetar dia. فقال يا رسول الله، في رواية قال هلكت. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dalam satu riwayat dikatakan, telah binasa diriku ya Rasulullah. في رواية أخرى قال يا رسول الله احترقت. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya Rasulullah, telah terbakar habis diriku ini. انظر، قال هلكت، وفي رواية قال احترقت. Coba perhatikan, dalam satu riwayat dikatakan telah binasa aku ya Rasulullah. Dalam riwayat lain telah terbakar seluruh jasadku ini ya Rasulullah.
قال وما ذاك؟ Maka kemudian ditanya, apa yang kamu maksudkan? قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku menggauli istriku sedangkan aku sedang berpuasa. فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الحزن والأسى والندم ما الله به عليم. Maka dia kemudian saat itu duduk di samping Nabi SAW dengan penuh kesedihan dan penyesalan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang hal tersebut. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد أن تعتق رقبة؟ Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepadanya, apakah kamu ada harta yang kemudian dengannya bisa kamu merdekakan budak? قال لا. Maka dia pun menjawab, tidak ya Rasulullah. قال هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ Kamu punya kemampuan untuk memberi makan 60 orang miskin? قال لا. Maka dia pun menjawab, tidak ya Rasulullah. فوالله ما بين لابتيها أفقر بيت مني. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku di antara orang-orang yang berada di sekitarku, akulah yang paling miskin ya Rasulullah. فلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له فقال اجلس. Maka Nabi SAW tidak tahu apalagi yang harus dikatakan kepada orang ini, karena dia merupakan orang yang paling fakir. Maka Nabi mengatakan, udah duduk dulu kamu sini. فبينما هو جالس أتى للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يتصدق بتمر كثير. Maka saat Nabi SAW menunggu seperti itu, datang kepada beliau seorang sahabat yang lainnya yang bersedekah dengan kurma yang sangat banyak. فقال أين صاحبنا؟ Maka Nabi kemudian bertanya, mana orang yang tadi itu? قال تعالى خذه فتصدق به. Maka dia mengatakan, maka Rasulullah SAW mengatakan, kemari kamu ambil kurma-kurma ini dan bersedekah dengan kurma ini. أي أن هذه كفارة جماعك في نهار رمضان. Dan jadikan dia sebagai kafarah terhadap persetubuhan dengan istrimu, jima yang kamu lakukan dengan istrimu di siang hari bulan Ramadan. فقال يا رسول الله أو على أفقر مني أتصدق أنا؟ Ya Rasulullah, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang yang enggak ada lagi orang yang lebih fakir dariku ya Allah? Ya Rasulullah, yang kemudian aku akan berikan sedekah kepadanya. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه فأطعمه أهلك. Maka Rasulullah SAW tersenyum, Nabi SAW, dan beliau kemudian mengatakan, ya udah ambil ini dan berikan sedekah kepada keluarga kamu saja. الله أكبر. يعني جامع في نهار رمضان وأخذ طعاما. Ini luar biasanya, orang ini sudah melanggar di bulan puasa, di siang hari bulan Ramadan dia melakukan pelanggaran jima, kemudian dia juga mendapatkan makanan untuk keluarganya. ولكن لا نحسبه وصل إلى هذه الحال إلا بصدقه في الندم على مخالفة أمر الله. Akan tetapi yang perlu diperhatikan pada kisah ini adalah bagaimana sahabat ini sangat jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap dia, bagaimana dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat dia melakukan penyimpangan, dia jujur dan dia sangat menyesal dalam perkara tersebut. وهذه الوقفة الثانية ما هو حالك إذا خالفت في رمضان؟ Ini renungan yang kedua. Renungan yang kedua, kita harus bisa mengetahui posisi kita. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana sikap kita saat kita melakukan pelanggaran-pelanggaran di bulan Ramadan? الذنب يختلف باختلاف الزمان والمكان وكذلك الطاعة. Dosa yang kita lakukan, perbuatan maksiat yang kita lakukan, dosanya berbeda, bermacam-macam sesuai dengan waktu yang kita lakukan. Begitu juga dengan ketaatan, berbeda pahala yang kita dapatkan dari waktu ke waktu.
فالطاعة والذنب في المكان الفاضل في الزمان الفاضل أعظم عند الله من غيره. Maka ketaatan yang kita lakukan di tempat yang utama, di waktu yang utama, begitu juga dosa yang kita lakukan di waktu dan tempat yang utama itu berbeda dengan ketaatan ataupun maksiatan yang kita lakukan di waktu-waktu yang lain. فالطاعة في رمضان والطاعة في عشر ذي الحجة والطاعة في المسجد الحرام أعظم من طاعة في غيرها. Maka ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, ketaatan yang kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ketaatan yang kita lakukan di Masjidil Haram, maka itu lebih utama, berbeda dengan ketaatan yang kita lakukan pada selain hal tersebut. فانتبه لأن عظم الذنب في هذا الزمان شيء لا يحبه الله أن تغشاه. Maka harus kita memperhatikan, sangat memperhatikan. Kita harus sangat memperhatikan hari-hari. انتبه. Hari-hari, ya, hati-hati. 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 Harus kita sangat memperhatikan. Hati-hati sekali kita. Di bulan ketaatan ini kita harus betul-betul bisa memaksimalkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. الوقفة الثالثة. Renungan yang ketiga. إذا علمت أن هناك سوق منصوبة Kalau kita tahu ada pasar yang sedang diadakan, ada pasar kaget misalkan, ada pasar yang diselenggarakan. والناس يتبايعون ويشترون الآن. Maka kemudian kita dapatkan di pasar itu sangat ramai, orang berjualan, orang membeli, sangat ramai manusia meramaikan pasar tersebut. وأنت تركت السوق وجلست في البيت. Kemudian kita nggak pedulikan pasar itu, kemudian kita pun hanya duduk saja di rumah. هل تظن أنك تربح كمن ذهب وتاجر وباع واشترى؟ Apakah kira-kira kita bisa beruntung seperti orang yang mengadakan jual beli di pasar yang sangat ramai itu, atau kita tidak akan dapat untung? رمضان وقت العتق من النيران. Ramadan adalah waktu kita bisa menjauh sejauh-jauhnya dan terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. رمضان وقت مغفرة الذنوب. Ramadan merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala atau terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. رمضان وقت صلاح فساد القلوب. Ramadan merupakan waktu di mana kita bisa memperbaiki hati kita yang pernah tercemar. ووالله لو علمنا قدر هذا الشهر لم نغفل عنه أبدا. Demi Allah, jika kita benar-benar mengetahui keutamaan fadilah bulan Ramadan, maka kita tidak akan pernah lalai sedikit pun dari bulan Ramadan. فتخيل أن كل ليلة من ليالي رمضان من الفجر من المغرب إلى الفجر يعتق الله فيها من النار نفوسا منفوسة. Coba bayangkan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dari terbenamnya matahari sampai kemudian pagi hari terbit fajar, Allah Subhanahu wa taala membebaskan ahli-ahli neraka untuk dimasukkan ke dalam surga Allah. مثلك بالضبط. Persis seperti antum ini. يأكلون نفس الطعام. Makan seperti makanan yang kita makan. يشربون نفس الشراب. Mereka minum seperti apa yang kita minum. يتنفسون نفس الهواء. Mereka bernapas seperti halnya kita menghirup oksigen. يعيشون في نفس المكان.
sama, kita juga hidup di tempat yang sama. لكنهم أخذوا عتقا من النار. Akan tetapi mereka ini bisa mendapatkan kebebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. أتوا والسوق منصوبة فاتجروا فيها فربحوا. Maka mereka ini kenapa bisa demikian? Mereka datang ke pasar yang ramai ini. Mereka ikut mengadakan menjual barang-barang mereka di situ, kemudian mereka beruntung dengan keuntungan yang banyak. أدركوا شرف هذا الزمان ليالي رمضان. Mereka kemudian mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. والسؤال: هل تظن أنك تنوي أن تكون منهم؟ Pertanyaannya adalah, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ingin menjadi bagian daripada mereka-mereka yang tadi disebutkan? هذا أوان الصدق مع النفس. Ini adalah langkah pertama kita jujur terhadap hati kita. سل نفسك: هل نويت أن أكون منهم؟ Tanyakan kepada dirinya masing-masing, apakah aku ingin seperti mereka yang mendapatkan ampunan, mendapatkan kebebasan dari nerakanya Allah SWT atau tidak? إن كانت الإجابة لا فنوي هذا الآن. Kalau memang tidak jawabannya, maka niatkan dari sekarang bisa menjadi seperti mereka yang tadi disebutkan. السؤال الثاني: كيف أصبحوا كذلك؟ Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana mereka bisa seperti itu? إذا أردت أن تعلم فتذكر حال الصحابي الذي كان يوم أحد. Kalau kita ingin mengetahui sebab kemudian orang-orang yang tadi diceritakan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan, maka mari kita dengarkan kisah daripada sahabat Nabi SAW di saat perang Uhud. وقد فاته الجهاد يوم بدر. Seorang sahabat Nabi SAW, dia tidak mendapatkan kesempatan ikut berjihad di perang Badar. فندم على ذلك ندما شديدا وقال: Maka dia pun sangat penyesalan yang sangat mendalam. Dan dia kemudian berkata, والله لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. Maka dia pun kemudian berjanji, bersumpah, ya wallahi, demi Allah, kalau nanti aku mendapatkan sesuatu yang sama, kesempatan yang sama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui apa yang aku perbuat saat itu. فقل هذا في نفسك لنفسك. Maka katakanlah perkataan ini di dalam diri kita. والله لئن أشهدني الله ليلة واحدة من ليالي رمضان ليرين الله ما أصنع. Katakan kepada diri kita, demi Allah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan aku kesempatan untuk hidup di malam-malam Ramadan, maka aku akan melakukan, dan Allah Subhanahu wa taala bisa melihat apa yang aku kerjakan dan aku sungguhkan pada hari-hari atau malam-malam tersebut. فإذا دخلت رمضان بهذا القلب وهذه النية، maka jika kita memasuki Ramadan dengan semangat ini, dengan niatan ini, فإن شاء الله يرجى لك أن تكون منهم. maka insya Allah dengan izin Allah kita mudah-mudahan akan termasuk daripada sahabat-sahabat atau orang-orang yang tadi disebutkan mendapatkan keuntungan dari pasar yang sedang diadakan, mendapatkan ampunan dan kebebasan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. الوقفة الرابعة: Renungan yang keempat, إذا أردت الفوز في رمضان فعليك بصيانة الوقت. kalau kita ingin berhasil di bulan Ramadan, maka kita harus bisa menjaga waktu-waktu di bulan Ramadan. النجاح في رمضان هو بالحفاظ على الوقت. Keberhasilan di bulan Ramadan
tergantung bagaimana atau terletak pada bagaimana kita bisa memanage dan menjaga waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan tersebut. فإياك وإياك والذين يسرقون منك الوقت الفاضل الذي لا يعود أبدا. Maka jangan sampai kemudian kita ini ada lolos waktu, berlalu begitu saja waktu keutamaan yang ada di bulan Ramadan begitu saja. كيف كان الصحابة في رمضان يحافظون على أوقاتهم؟ Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, ketika mereka berada di bulan Ramadan, mereka sangat menjaga waktu-waktu tersebut. قال المعلى ابن الفضل قال المعلى ابن الفضل Al-Mu'alla Ibn Fadl berkata, إنا نجلس في مساجدنا نحفظ صيامنا. kami duduk di masjid, beriktikaf di masjid, duduk di masjid-masjid kami menjaga puasa kami. الآن هذا فعل السلف يا أخوان. أياهم في أيامهم ما كان في لا فيسبوك ولا تويتر ولا يوتيوب ولا شيء. Ini adalah kehidupan para sahabat Nabi SAW atau orang-orang terdahulu, para salaf kita. Mereka pada masa itu belum ada Twitter, belum ada Facebook, belum ada YouTube. وكانوا يجلسون في المساجد يحفظون أسماعهم وأبصارهم من الوقوع في العصيان. Mereka duduk di masjid untuk menjaga agar jangan sampai mata, telinga, seluruh panca inderanya, anggota tubuhnya melakukan kemaksiatan. كانوا أذكياء بحق. Maka mereka sungguh merupakan orang-orang yang sangat cerdas. وآن لنا الأوان أن نتعلم منهم. Maka waktunya sekarang buat kita untuk belajar dari mereka. ماذا يستفيد إذا جلسوا في المساجد؟ Apa yang mereka dapatkan ketika mereka duduk di masjid-masjid tersebut? أغلقوا أبواب الحرام. Mereka menutup pintu-pintu yang haram. أغلقوا أبواب تضييع الوقت. Mereka menutup pintu-pintu untuk menghabiskan waktu dengan begitu saja. جمعوا القلوب على الطاعة. Mereka mengumpulkan hatinya, menyatukan hatinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. فكيف يجتمع قلبك على الطاعة وأنت كل شوية notification؟ Maka bagaimana hati kita akan bisa fokus kepada ketaatan kalau dikit-dikit kita buka HP, buka Facebook, buka WhatsApp, buka semuanya, maka kita tidak akan bisa fokus hati kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. فما نتعلمه منهم. نحن نريد يا أخوان أن نأخذ أفعالهم وننزلها على واقعنا حتى نعرف كيف يكون التطبيق العملي. Bagaimana keadaan sahabat pada waktu itu, kita ingin belajar dari mereka dan mentransfer pelajaran atau apa-apa yang mereka lakukan itu agar kita bisa amalkan pada hari ini, ya, pada masa kita, pada tengah-tengah kita ini, agar kita bisa mempraktekkan juga kehidupan mereka untuk kita semua. إذا أردت أن لا يسرق منك زمانك، kalau kita ini tidak mau ada waktu yang dicuri dari kita, ada waktu yang hilang dari kita, فضع هذا خلف ظهرك. maka taruh HP-nya udah di belakang, disimpan saja HP-nya. وخذ منه ما لا تصح حياتك إلا به. Maka kalau mau dia diambil hanya sekedar atau saat kita membutuhkannya saja. مثلا عملك يتعلق بالواتساب، فادخل الواتساب فقط. Misalkan ada kita mempunyai pekerjaan yang berkaitan ada hubungannya dengan WhatsApp, maka ya udah buka WhatsApp saja dan pada waktu itu saja. وإذا أتاك 1000 إشعار من
غيره يوتيوب تويتر أي شيء فلا تفتحه. قل لنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتحه ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته ولجته. Maka jangan kemudian meskipun ada banyak notifikasi yang lain, pas buka HP-nya, karena kita butuh WhatsApp saja untuk pekerjaan yang penting itu saja, maka lakukan yang itu saja. Meskipun ada notifikasi yang lain, banyak sekali notifikasi, jangan hiraukan itu. Ingatlah perkataan Nabi SAW, celakalah kamu, jangan kamu buka, jangan kamu berikan kesempatan untuk terbuka hal tersebut. Maka jika kamu berikan kesempatan dan membukanya, maka kamu akan binasa dan celaka. وحتى تفعل هذا بقوة لا بد أن تضع برنامجا ليومك. Kalau ingin kita seperti itu, maka kita harus membuat agenda-agenda, jadwal-jadwal yang kita bisa lakukan atau yang harus kita penuhi di hari-hari Ramadan tersebut. لأنك إذا وضعت هذا خلف ظهرك ستجد أن عندك وقت كبير لا تدري ماذا تفعل فيه. Karena kalau kita simpan HP ini, maka Masya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali ternyata waktu yang kita miliki, yang bisa kita lakukan banyak kebaikan di sini. فأعطيك 3 أشياء ونختم بها. Maka saya akan memberikan 3 hal dan insya Allah kita akan tutup majlis ini dengan 3 hal tersebut. أولا القرآن. Yang pertama adalah Al-Quran. ضع لنفسك هدفا يوميا لا تنام حتى تنتهي منه. Harus ditulis ditargetkan. Satu hari kita harus mempunyai target untuk Al-Quran. Yang kita tidak mau tidur, tidak mau ke tempat tidur kecuali kita telah menyelesaikan target tersebut di hari tersebut. ويستحسن أن تكثر فيه من القراءة قراءة الفهم لا قراءة عدم التدبر يعني. قراءة التدبر. Jadi dan disunahkan kita untuk membaca Al-Quran di bulan-bulan Ramadan tersebut, bacaan yang disertai dengan tadabbur, pemahaman terhadap apa yang kita baca, bukan hanya sekedar membacanya saja. فيمكن أن تحضر معك تفسير ميسر مع القرآن حتى تفهم ما تقول. Maka siogianya kalau bisa kita saat membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu kita ada juga tafsir yang singkat, ya, yang berkaitan dengan apa yang kita baca sehingga kita memahami apa yang kita baca. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهذا هو شهر القرآن لا بد أن أقل ما هنالك تختم في رمضان ختمة واحدة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka di bulan Ramadan kita harus memprioritaskan Al-Quran. Paling tidak di bulan Ramadan kita bisa hatam 1 kali saja. كان من السلف من يختم ختمة كل يوم كالإمام البخاري مثلا. Dia orang-orang terdahulu kita, para salafun saleh, itu mereka sangat intens dengan Al-Quran. Bahkan mereka 1 hari hatam Al-Quran seperti Imam Bukhari. 1 hari hatam Al-Quran. 1 hari. الإمام الشافعي يختم dua kali lipat. كدوة dua kali dalam sehari. dalam sehari dua kali dalam sehari. مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة في المساء. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau hatam 2 kali dalam sehari di bulan Ramadan. 1 kali di waktu pagi, 1 kali di waktu malam. إن شاء الله أتكلم بحاسة جيدة.
biar bisa. Ini yang sebelah saya pintar sekali bahasa Indonesia. فلا بد أن نجتهد مع القرآن وهذا الأمر الأول. Maka yang pertama, sekali lagi, 3 perkara yang saya maksudkan. Yang pertama tadi, maka perhatikan dan bersungguh-sungguh kita berinteraksi dengan Al-Quran. الأمر الثاني تعلم أحكام الصيام. Yang kedua, kita harus betul-betul belajar dan menguasai semua hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. فإذا أحضرت أحد كتابا من كتب الفقه فتقرأ كل يوم بعض الأحكام حتى تنتهي من كامل كتاب الصيام إن شاء الله. Kalau kita punya buku fikih, ya, maka buka buku fikih itu pas yang berkaitan dengan puasa, dan kita berusaha target sehari sampai habis semua hukum-hukum fikih yang kita baca itu di bulan Ramadan. اعلم أن العالم أخشى لله من العابد. Ketahuilah bahwa orang alim itu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada seorang ahli ibadah. فأن تعبد الله على بصيرة أحب إلى الله من أن تعبده وأنت لا تدري. Maka kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita ibadah begitu saja tanpa ilmu. الأمر الثالث أكثر من قيام الليل. Perkara yang ketiga, perbanyak salat malam. ولا تنظر لقيامنا هذا، عليك برسول الله صلى الله عليه وسلم. Jangan kemudian kita, apa yang kita lakukan daripada qiyamul lail kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menghidupkan malam-malam. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bagi kalian telah ada pada diri Nabi SAW suri teladan yang baik. فلا نقول للأئمة في المساجد صلوا من المغرب إلى الفجر. Maka kita tidak juga kemudian mengatakan kepada orang yang di masjid, silakan kamu sholat di situ dari maghrib sampai subuh. ولكن الواجب على الإمام أن يراعي حال المأمومين. Kemudian kita bilang, wah imam udah panjangin aja dari maghrib sampai subuh, biar aja bacaannya panjangin saja. Maka bagi imam tentunya dia harus memperhatikan keadaan dan kondisi makmum. ولكن أنا أتكلم عنك أنت بعدما ترجع إلى بيتك. Akan tetapi kami mengatakan hal ini kepada antum semuanya. Setelah antum, bukan di masjid qiyamul lail yang dilakukan, tapi ketika kita pulang ke rumah kita. لا ترضى أن يكون حظك من القيام صلاتك مع الإمام في نصف ساعة أو الساعة. Jangan kemudian merasa cukup kita salat malam atau menghidupkan malam-malam kita hanya salat kita berbarengan atau berjamaah bersama imam saja. Yang kita lakukan hanya setengah atau 1 jam atau 1 jam setengah. واجتهد أن تصلي ولو ليلة واحدة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mari kita berusaha semaksimal mungkin kita coba, meskipun dalam 1 hari kita contoh bagaimana Nabi sholatnya Nabi SAW. فصم صيامه وقم قيامه. Maka berpuasalah sebagaimana Nabi berpuasa, dan hidupkanlah malam-malam sebagaimana Nabi menghidupkan malam-malam. وكان السلف قديما Para salaf kita terdahulu يختمون البقرة في 8 ركعات mereka menghatamkan surat Baqarah di dalam 8 rakaatnya في ليلة واحدة. di satu malam saja. وكانوا يرون أن من صلى بالبقرة في 12 ركعة قد خفف. Jadi bagi orang-orang, mereka memandang bahwa kalau ada yang menghatamkan surat Baqarah 12 rakaat itu ringan sekali bagi mereka. ولماذا سميت التراويح تراويح؟
Maka kenapa kemudian tarawih itu, salat tarawih kita dikatakan salat tarawih? لأن السلف كانوا يجتهدون في الصلاة حتى إذا ما أخذوا منها نصيبا كبيرا تروحوا بالطواف حول البيت. Karena para sahabat dulu mereka kalau sudah berdiri untuk melakukan sholat, mereka bacaannya panjang sekali. Ya, maka setelah melakukan sholat, kemudian mereka beristirahat sedikit, tapi istirahatnya mereka tawaf di Ka'bah. ثم رجعوا بعد ذلك يكملوا صلاة. Kemudian setelah mereka istirahat tadi, merenggangkan istilahnya ya, dengan tawaf, setelah selesai mereka kemudian kembali melanjutkan sholatnya. فإن كان نهارك مع القرآن والصيام وليلك مع القيام فقد طاب لك رمضان. Kalau seandainya hari-hari kita, siang hari kita sibukkan diri kita dengan menjaga puasa kita dengan baik, kita isi dengan Al-Quran, kemudian malamnya kita hidupkan dengan salat-salat malam, maka sungguh kita telah mendapatkan Ramadan yang terbaik. واعلم إذا أبقى الله روحك في بدنك وبلغك رمضان فقد اصطفاك وشرفك على غيرك من المخلوقات. Maka ketahuilah, jika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat usia, nikmat sehat, nikmat umur, dan dipilih kita, disampaikan kita untuk bertemu dengan Ramadan, maka ketahuilah bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita diberikan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kita di bulan Sya'ban dan menyampaikan kita dengan dan bertemu kita dengan bulan Ramadan. اللهم وفقنا للصيام والقيام. Ya Allah, berikanlah taufikmu kepada kami dan pertolonganmu ya Allah, agar kami bisa menjaga puasa kami dan menjadikan malam-malamnya dengan penuh dengan qiyamul lail. اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan dan terima setiap amalan-amalan yang kami perbuat di bulan Ramadan. اللهم وفقنا لصيام على النحو الذي يرضيك عنا. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu agar kami bisa melakukan puasa yang betul-betul bisa menyelamatkan kami dari azab-Mu ya Allah. اللهم وفقنا لقيام على النحو الذي يرضيك عنا. Ya Allah, berikan kami pertolonganmu ya Allah, taufikmu ya Allah, agar kami bisa menghidupkan malam-malamnya sebagaimana yang Engkau ridhoi ya Allah. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقبته في رمضان القادم. Ya Allah, jadikan kami bagian daripada orang-orang yang Engkau bebaskan di bulan Ramadan yang akan datang, dari api neraka yang akan datang ya Rabbana. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari bulan Ramadan kecuali kami telah mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, وعمل مقبول. dan Engkau menerima setiap amalan-amalan yang kami perbuat ya Allah. اللهم اجعل رمضان صلاحا لقلوبنا. Ya Allah, jadikan Ramadan sebagai waktu-waktu yang bisa memperbaiki hati kami ya Allah, وبركة في أعمالنا. dan yang mendatangkan keberkahan buat setiap amalan-amalan kami ya Allah. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت على طاعتك Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami dalam tempat ini ya Allah dengan ketaatan kepada-Mu ya Allah, وعلى ذكرك dan dengan mengingat-Mu ya Allah, فاجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة من غير حساب ولا عذاب. maka ya Allah kumpulkan kami bersama dengan Nabi-Mu ya Allah, Rasulullah SAW, di surga-Mu ya Allah, tanpa azab dan tanpa hisab. اللهم آمين. Allahumma amin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. جزاكم Semoga الله Allah خيرا. Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan setiap doa dan permohonan kita, dan kita bisa melaksanakan Ramadan yang terbaik pada tahun ini dengan apa-apa yang tadi sudah disampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan kita kesehatan dan keberkahan. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan Ramadan menjadi hari-hari keberkahan buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.